الله يعلم ما تحمل كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Malam ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberi taufik kepada kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Al-Asma Al-Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk bab yang kelima, yaitu iktidau asma'illahi li'athariha minal khalqi wa takwini. Tuntutan atau konsekuensi nama-nama Allah terhadap pengaruhnya dari makhluk dan alam semesta. Fadhol. Inna qala rahimahullahu ta'ala hafidhahullahu ta'ala, inna min ajalil maqamati, sesungguhnya diantara kedudukan-kedudukan yang paling agung atau tingkatan-tingkatan yang paling agung, wa anfa'il umuri, dan perkara-perkara yang paling bermanfaat, allati tujibu lil abdi ar-rif'ata, yang bisa mendatangkan bagi hamba ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala, wa tu'inuhu ala husnil ma'rifah billahi, dan membantunya untuk memperbagus dalam perkenalannya dengan Allah, membantu untuk apa? Berkenalan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa tahqiqi mahabbatihi, kemudian merealisasikan cinta kepadanya. Ya, seperti ma'ruf ya, tak kenal maka tak cinta. Maka untuk bisa merealisasikan cinta kepada Allah harus kenalan dulu sama Allah. Dan perkara yang bisa membuat kita kenal kepada Allah ini yang akan kita sebutkan, yang akan disebutkan oleh Syekh. Waluzumi tsana'i alaihi, kalau cinta dia akan terus menerus memujinya. Orang kalau udah cinta sama orang, kemana-mana dia ketemu orang, cerita tentang kekasihnya. Ya, orang kalau sedang jatuh cinta begitu, semua orang mau dikasih cerita tentang apa? Tentang kekasihnya. Begitulah orang yang cinta kepada Allah, dia senantiasa lisannya menyebut kebaikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantang untuk mengeluh, pantang berkeluh kesah, karena keluh kesah itu protes terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Itulah orang yang sudah jatuh cinta. Kemudian an-nadhara wa ta'ammula, inilah yang dimaksud dengan perkara yang paling mulia tadi,
Ini an-nadhara ini isim inna ya. Isim innanya jauh. Jadi sesungguhnya di antara perkara yang paling agung, kedudukan yang paling agung, perkara paling bermanfaat yang bisa mendatangkan seterusnya sampai terakhir senantiasa memuji Allah Ta'ala adalah apa? An-nadhara wa ta'ammula, melihat dan memperhatikan. Ya, melihat dan memperhatikan apa? Fi iktidai al-asma'il husna, memperhatikan konsekuensi dari asmaul husna, al-asma al-husna. Apa konsekuensi dan tuntutan-tuntutan atau dampak-dampak dari nama-nama Allah yang terindah, al-asmaul husna, wasifatil ulia, dan juga tuntutan dari sifat-sifat Allah yang tinggi, li athariha, terhadap pengaruh-pengaruhnya, ya, tuntutan terhadap pengaruhnya. Siapa yang dipengaruhi? Minal khalqi wa takwini, berupa penciptaan dan pembentukan. Penciptaan makhluk dan pembentukan makhluk, bahkan penciptaan gerakan makhluk, kejadian makhluk dan seterusnya. Itu semuanya kalau kita perhatikan, semuanya merupakan dampak dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita memperhatikan itu, niscaya apa? Itu akan menjadi maqamat yang paling agung, perkara yang paling bermanfaat untuk apa? Mendatangkan cinta kepada Allah, mendatangkan kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu memuji Allah. Kemudian wa annal alama kullahu, dan bahwasanya alam semuanya tanpa kecuali, bima fihi min samawatin wa ardin, dengan apa yang ada di dalam alam itu berupa langit-langit dan bumi, wa syamsin wa qamarin, matahari dan bulan, wa lailin wa naharin, malam dan siang. Lihat, matahari, langit, bumi, matahari, bulan itu benda. Kalau malam siang bukan benda, tapi itu makhluk. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwin, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu, tambah lagi wajibalin wa biharin, gunung dan lautan, wa harakatin wa sakanatin. Nah, ini bukan benda lagi, gerakan dan diam, tapi semua itu makhluk, semua itu takwin, susunan dari Allah Ta'ala, gerakan dan diam. Kullu dalika, semua itu, min ba'di athariha, adalah sebagian dari dampak-dampaknya, wa muqtadayatiha, dan konsekuensi-konsekuensinya. Ininya kembali ke mana? Asmaul husna wa sifatul ula. Jadi semua itu dampak dari nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fahiyya, ini nukilan dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim berkata, fahiyya, maka dia, apa itu dia? Dia, bukan,
bukan Asmaul Husna. Maka dia yaitu kainat semuanya, atau semua ini tadi disebutkan terakhir, langit, bumi, sampai ke gerakan dan diam, semua itu kulluha tusyiru ilal asma'il husna, semua mengisyaratkan kepada nama-nama al-husna, nama-nama Allah yang terindah. Jazakallahu khair. Kepada nama-nama Allah yang terindah, wa haqaiqiha, dan hakikat-hakikatnya. Kemudian tunadi alaiha, menyeru kepada nama-nama Allah itu, wa tadullu alaiha, dan menunjukkan kepadanya. Jadi semua alam kejadian itu menunjukkan kepada nama-nama Allah al-husna dan sifat al-ulya. Enggak terlalu keras ini ya, kurangi dikit. Wa tadullu alaiha, dan menunjukkan kepadanya. Wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hali, dan mengkhabarkan tentangnya, tentang nama dan sifat dengan bahasa lisan, nutqi ucapan, dan hal bahasa keadaan. Langit dan bumi itu bercerita kepada kita, alam makhluk ini bercerita kepada kita, walaupun nggak pakai mulut tapi pakai keadaan. Mereka bercerita semua kepada kita. Apa cerita-ceritanya? Indah nggak cerita-ceritanya? Luar biasa ceritanya. Apa isinya? Nama dan sifat Allah. Mereka semuanya menceritakan tentang nama-nama dan sifat Allah. Bagi orang yang mau mempelajari, mau merenung, mau meresapi, alam ini bercerita, ya. Alam ini menceritakan, mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa lisan dan bahasa keadaan, bukan bahasa tubuh, ya. Bahasa keadaan, kondisinya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ta'ammal suturul kainati, perhatikan lembaran-lembaran alam ini. Kainat itu yang ada semuanya, alam. Coba lihat lembaran-lembaran alam ini. Ada gunung, ada laut, ada matahari, ada bulan, ada udara, ada air, ada tanah, ada orang, ada hewan. Gak bisa kita sebut semua ya. Coba lihat semua itu. Fa innaha, maka sesungguhnya dia semua itu minal malikil a'la, bersumber dari al-malik al-a'la, yang maha raja dan maha tinggi. Ilaika rasailu, jadi kepadamu risalah. Jadi lembaran-lembaran itu menjadi risalah untukmu. Lembaran kertas itu menjadi risalah untukmu. Dari siapa? Dari Al-Malik Al-A'la. Wa qad khatta fiha, Al-Malik Al-A'la itu telah menulis di dalamnya. Lau ta'ammalta khattaha, kalau kamu memperhatikannya, dia telah menulis. Apa isinya? Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah, salah saya baca Allah ya, bukan hi. Ini pelajaran istisna. Semua segala sesuatu selain Allah, ma khalallaha batilun, adalah batil. Kalau syair tidak ditanwin, batilu. Jadi segala sesuatu selain Allah batil. Yang hak cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara cerita tentang alam ini. Alam ini cerita kepada kita, membawa risalah dari Allah yang menunjukkan bahwa semua selain Allah itu batil. Makanya orang yang mengejar dunia itu mengejar kebatilan. Orang yang mengejar gambar itu mengejar kebatilan. Orang yang mengejar harta itu mengejar tahta, semua kebatilan. Yang hak hanyalah orang yang mengejar al-haq, yang berada di atas siratal mustaqim,
Yang berada di atas al-haq hanyalah orang yang mengejar al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain Allah batil, berarti yang hak cuma siapa? Cuma Allah. Dan orang-orang yang mengejar Allah, orang-orang yang berlari menuju Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Jangan berlari membuntuti dunia, jangan menjulurkan lidah membuntuti dunia yang hina. Wal'iyadzubillah. Berlari menuju Allah, kejar Allah, dekati Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Tapi kalau kita menjauhi Allah, Allah pun semakin jauh dari kita. Wal'iyadzubillah. Tushiru bi itsbati sifati li rabbiha. Semua itu akan memberi isyarat dengan penetapan sifat-sifat bagi Rabbnya, Rabbnya alam semesta itu. Jadi sekedar memperhatikan alam, kita tahu Allah punya sifat-sifat. Maka alangkah bahayanya orang yang meragukan sifat Allah. Jangan-jangan dia tidak merenung dengan akal yang benar. Mereka mengaku berakal, tapi ternyata mengingkari sifat Allah. Wal'iyadzubillah. Maka hanya ahlu sunnah wal jamaah yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasamituha, maka yang diam dari alam ini, yahdi, memberi hidayah. Waman huwa qailu, apalagi yang ngomong. Alam yang diam, gunung kan diam ya, itu ngomong, itu beri hidayah kepada kita. Betapa agungnya penciptanya. Ini gimana ini, ada gunung besar tiba-tiba mengeluarkan lahar, tiba-tiba erupsi. Ini ngomong cerita tentang Allah, masa nggak tahu? Ini Allah yang melakukan semua ini. Harusnya kita mengambil pelajaran dari semua itu. Itu yang diem memberi hidayah. Bagaimana dengan yang ngomong? Siapa alam yang ngomong? Ya manusia, hewan-hewan yang ngomong, cuma kita nggak tahu bahasanya. Yang kita pahami dari makhluk yang bisa berbicara, maka semua itu bisa memberi hidayah, menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Falastatara syai'an, maka tidaklah kamu melihat sesuatu pun, adalah ala syai'in min dalalatil makhluqati ala sifati khaliqiha. Tidaklah kamu melihat sesuatu pun yang lebih menunjukkan kepada sesuatu dibandingkan penunjukan makhluk kepada sifat penciptanya. Jadi kalau ada sesuatu menunjukkan sesuatu, misalnya adanya bekas telapak kaki itu menunjukkan adanya kaki. Dengan sesuatu menunjukkan sesuatu. Wah, ini ada bekas ular nih, berarti ada ular yang lewat tadi atau kapan gitu. Sesuatu menunjukkan sesuatu. Maka tidak ada yang lebih menunjukkan, tidak ada yang lebih daripada penunjukan makhluk kepada penciptanya. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi makhluk itu sangat menunjukkan adanya Khaliq, sangat menunjukkan sifat-sifat Khaliq, bahkan tidak hanya keberadaannya, bahkan sifat-sifatnya. Wa nu'uti kamalihi, dan juga sifat-sifat kesempurnaannya. Wa haqaiqi asma'ihi, dan hakikat-hakikat nama-namanya. Artinya namanya itu memiliki hakikat. Tidak sebagaimana orang Mu'tazilah yang mengatakan nama-nama Allah nggak ada artinya. Ini kurang ajar. Berani-beraninya mereka lancang mengatakan nama Allah nggak ada artinya. Nah,
Wahada min ajalil ma'arifi, dan ini diantara ma'rifat-ma'rifat yang paling agung, wa asyrafuha, dan yang wa asyrafiha, dan yang paling mulia. Jadi ma'rifat yang paling agung dan paling mulia itu apa? Mengenal hakikat-hakikat nama Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, kemudian sifat Khaliqnya, maksudnya pencipta, yaitu Allah. Mengenal Allah, mengenal sifat Allah. Ini merupakan apa? Ma'rifat yang paling mulia dan paling agung. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu, semua nama dari nama-nama Allah subhanahu, lahu sifatun khassah, punya sifat khusus. Tidak seperti orang Mu'tazilah bilang nama Allah enggak ada sifatnya, enggak ada maknanya. Nama sekedar nama. Jadi semua nama Allah mengandung sifat khusus. Setiap nama Allah mengandung sifat khusus. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamalin. Sesungguhnya nama-nama Allah adalah sifat-sifat pujian dan sempurna. Semua nama Allah mengandung sifat pujian dan sempurna. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun, dan setiap sifat itu ada konsekuensinya dan ada perbuatannya. Ya, setiap sifat ada konsekuensi dan perbuatan. Imma lazimun wa imma muta'addin, dan perbuatannya itu fi'il. Fi'il itu terbagi dua, ada yang lazim, ada yang muta'addin. Lazim itu artinya enggak punya objek, muta'addin punya objek, punya dampak kepada makhluk. Ada yang lazim, tidak ada dampaknya kepada makhluk, dan itu dari nama-nama Allah semua. Walidzalika, oleh karena itu, al-fi'lu yata'allaqu bi maf'ul. Fi'il itu berkaitan dengan maf'ul. Huwa min lawazimihi, di mana maf'ul itu dari konsekuensi fi'il. Maf'ul itu, maf'ul bih, itu dari konsekuensi fi'il. Wa hadza fi khalqihi, dan ini ada pada makhluknya, ada pada penciptaannya.
wa amrihi dan perintahnya, wa thawabihi dan pahalanya, serta iqabihi hukumannya. Jadi itu semuanya ada pada makhluknya, perintahnya, pahalanya dan hukumannya. Semuanya mengandung lawazim, konsekuensi. Wa kullu dzalika atharul asmaul husna, dan semua itu merupakan dampak dari nama-nama yang terindah, asmaul husna. Wa mujabatuha, dan konsekuensinya. Wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi, dan mustahil untuk menolak atau menelantarkan maf'ulnya an af'alihi, dari fi'il-fi'ilnya. Artinya apa? Ada maf'ul tapi tidak ada fi'il, mustahil. Yang belajar nahwu tahu ya, nggak mungkin ada maf'ul tanpa adanya fi'il, nggak mungkin. Maf'ul itu dampak dari fi'il. Ada fi'il maka ada maf'ul. Ada perbuatan maka ada objek. Nggak mungkin objek tanpa perbuatan, itu nggak mungkin. Wa af'aluhu an sifatihi, kemudian fi'il Allah itu merupakan dampak dari sifatnya. Nggak mungkin perbuatan dinafikan dari sifat. Artinya ada perbuatan tanpa adanya sifat, nggak mungkin. Wa sifatihi, dan juga mustahil untuk mentaktil, menafikan sifatnya dari nama-namanya. Jadi ada sifat tapi tanpa nama, mustahil. Jadi semua bersumber dari nama-nama Allah Al-Husna. Wa asma'uhu wa sifatuhu an dzatihi, dan juga tidak mungkin untuk mentaktil nama-namanya dan sifat-sifatnya dari zatnya. Ya. Itu urutannya begitu. Ada zat, maka ada nama. Kemudian ada sifat, ada perbuatan, kemudian ada maf'ul, ada dampak. Jadi nggak mungkin itu dinafikan semua. Walihada, oleh karena itu, jaa fil Qur'anil Karim, datang di dalam Al-Qur'an yang mulia, al-inkaru ala man attalahu an amrihi, pengingkaran kepada orang yang mentaktilnya dari perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Mentaktil nama Allah atau sifat Allah dari perintah dan larangannya. Wa thawabihi wa iqabihi, pahalanya dan hukumannya. Wa anna qaila dzalika nasaba ila Allah, dan orang yang mengatakan itu menasabkan kepada Allah. Ma la yaliqu bihi, apa yang tidak layak bagi Allah, wa ila ma yatanazzahu anhu, dan kepada apa yang Allah tersucikan darinya. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un, dan bahwasanya itu adalah hukum yang buruk, mimman hakama bihi alaihi, dari orang yang menghukumi dengannya atas Allah Ta'ala. Wa anna man nasabahu, dan bahwasanya siapa yang menisbahkannya kepada dzalika, menisbahkan Allah kepada hal itu, fama qaddarahu Allahu haqqa qadrihi, qaddarahu haqqa qadrihi, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Wala 'azzamahu haqqa ta'zimihi, dan tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang hakim mungkirin nubuwah, orang yang mengingkari kenabian, wa irsalir rusul, dan diutusnya rasul-rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab. Ada orang mengingkari itu, maka Allah bantah dengan perkataan mereka tidak mengagungkan Allah. Masa Allah nggak mengutus rasul gitu? Masa Allah nggak ngirim, nggak nurunkan kitab? Itu hal yang menunjukkan kelemahan Allah. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha sempurna,
sifat-sifatnya sempurna, nama-nama sempurna, maka pasti konsekuensinya apa? Allah mengutus rasul-rasul. Makanya Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Itqalu, ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai', Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Jadi mereka mengatakan begitu. Maka perkataan itu menunjukkan apa? Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwasanya Allah itu menurunkan kitab, mengutus rasul, itu menunjukkan apa? Betapa agungnya Allah Ta'ala. Menunjukkan betapa Allah itu memiliki kesempurnaan nama dan sifat-sifat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman fi haqqi munkiril ma'ad, pada orang yang mengingkari kebangkitan atau kembali, ma'ad ya, kembali di akhirat, wa thawabi wal iqabi, pahala dan juga hukuman. Mereka mengingkari, nggak ada kebangkitan, nggak ada hukuman, nggak ada balasan. Maka apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semuanya digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian wassamawatu matwiyatun biyaminihi, bahkan langit-langit semuanya digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengingkari kebangkitan itu termasuk orang yang mengingkari apa? Keagungan Allah, tidak mengagungkan Allah. Tidak mengagungkan Allah. Berarti konsekuensinya kalau kita meyakini kebangkitan, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara berpikir ini nggak mungkin di alam ini kemudian lenyap begitu saja, atau bahkan nggak bisa kiamat. Ya, sebagian agama mengatakan nggak ada kiamat, utuh itu tanpa habis gitu. Kita berpikir dan terus berpikir, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa alam ini pasti hancur dan Allah akan bangkitkan itu, kemudian Allah akan beri balasan. Maka kita mengagungkan Allah dengan itu. Kita memahami Allah, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi haqqi man jawaza alaihi ataswiyah bainal mukhtalifaini. Kemudian juga Allah berfirman tentang orang yang membolehkan bagi Allah untuk menyamakan antara dua hal yang berbeda. Ini juga meremehkan Allah namanya. Jadi nggak mungkin Allah menyamakan antara dua hal yang berbeda. Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah. Kalau beda ya Allah bedakan, kalau sama Allah samakan. Kalau sama dibedakan atau beda disamakan, itu namanya tidak adil. Maka orang yang mengatakan begitu ada, kemudian Allah bantah mereka. Allah ceritakan dalam Quran, ya, jadi yang menyamakan antara abror dengan fujar, orang baik dengan orang fajir disamakan, orang mukmin dengan orang kafir disamakan. Siapa yang menyamakan itu? Sadar gak ada yang menyamakan begitu? Ya, orang yang gak percaya adanya kebangkitan. Mereka sebenarnya sedang menyamakan, ini ada orang soleh, ini ada orang fasik, orang jahat, orang baik, kemudian mati, selesai. Ini berarti apa? Mengingkari adanya atau menyamakan kafir dengan mukmin, disamakan. Karena mati selesai, sama-sama jadi tanah, sama-sama dimakan belatung, selesai gitu. Ini menyamakan dua hal yang berbeda. Makanya karena Allah Maha Adil, maka orang kafir dengan orang mukmin dibedakan oleh Allah. Kapan pembedaannya? Kebangkitan nanti. Kalau nggak ada kebangkitan, Allah tidak adil. Ya, Allah tidak adil dan itu mustahil. Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan keburukan menganggap annaj'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu,
seperti orang-orang beriman. Jadi orang-orang itu berani berbuat jahat. Kenapa? Karena merasa sama aja mati ya selesai gitu. Jadi mereka yang berani berbuat jahat karena begitu anggapannya ya, Allah akan menyamakan antara yang berbuat jahat dengan orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Sawaan, sama. Seperti apa? Mahyahum wa mamatuhum, yang hidup dengan yang mati sama. Ini kan kebodohan luar biasa, tuduhan luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ama yahkumun, betapa buruknya mereka menghukumi. Jadi itu menghukumi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sadar. Kemudian Allah mengkabarkan anna hadza hukmun sayyi'un, bahwasanya ini adalah hukum yang jelek. La yaliqu bihi, tidak layak bagi Allah. Ta'bahu asma'uhu, yang diingkari bisa, dienggani. Ta'ba itu enggan, tapi ingkar bisa. Diingkari oleh nama-namanya, wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya. Nama Allah yang mulia, sifat Allah yang tinggi tidak mungkin kemudian berkonsekuensi apa? Allah menyamakan mukmin dengan kafir, enggak mungkin. Itulah orang yang mau berpikir, bisa membedakan itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, afasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maksudnya tidak diperintah, tidak dilarang. Itu namanya sia-sia. Seperti kambing, seperti kerbau, Allah ciptakan, gak diperintah, gak dilarang. Ya sudah, hidup cuma makan, kawin, beranak pinak, mati, selesai. Itu hewan. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu seperti binatang kayak gitu, sia-sia, gak ada perintah, gak ada larangan, gak ada balasan, gak ada hukuman. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini perkiraan yang salah, gak sesuai dengan konsekuensi dari nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Fata'ala Allahu al-malikul haq, maka maha tinggi Allah, sang raja yang benar dari tuduhan itu, dari anggapan itu, maha tinggi. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim, Rabb Ars yang mulia. Yaitu anha dan don. Jadi Allah maha tinggi dari persangkaan, wahusban, dan perkiraan ini. Alladzi ta'bahu asma'uhu wa sifatuhu, yang diingkari oleh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa nadha'iru hada fil Qur'ani katsira, dan yang semisal ini di dalam Quran banyak. Yanfi fiha an nafsihi, Allah menafikan di ayat-ayat tersebut dari dirinya. Khilafa mujabi asma'ihi, sesuatu yang menyelisihi konsekuensi dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Makanya Allah sering menutup ayatnya dengan apa? Wa ta'ala Allahu amma yaqulun, Allah maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Maha tinggi nama-namanya, maha tinggi sifat-sifatnya. Enggak mungkin Allah yang punya nama dan sifat seperti itu kemudian melakukan seperti yang mereka katakan. Subhanallahu amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian idzalika mustalzimun ta'tiluha, karena itu berkonsekuensi menolak nama-nama dan sifat-sifatnya. An kamaliha wa muqtadayatiha, nama-nama dan sifatnya dari kesempurnaannya dan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya nama tapi nggak sempurna, nggak ada kesempurnaan, nggak ada maknanya, bahkan nggak ada konsekuensinya. Wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi, maka atas itu sesungguhnya diantara yang paling bermanfaat bagi hamba fi hadzal bab, dalam bab ini, mutala'ata muqtadayati al asma'il husna, adalah menelaah, meneliti konsekuensi dari al asmaul husna, wa ta'ammula fi mujibatiha,
dan memperhatikan tuntutan-tuntutannya atau dampak-dampaknya, wa husni dalalatiha, dan bagusnya penunjukannya, ala kamali mubdi'iha, atas kesempurnaan pembuatnya, wa adamati khaliqiha, dan keagungan penciptanya, wa anau subhanahu atqanaha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya, wa ahkamaha, dan mengokohkannya, ghayatal itqani, dengan puncak kesempurnaan, kemapanan, wal ihkami, dan kekokohan. Kata Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman berubah apa? Perselisihan, ketimpangan. Tidak ada ketimpangan dalam ciptaan Ar-Rahman. Adanya bencana alam itu bukan Allah nggak bisa membuat alam tidak bencana, bukan. Tapi itu hikmah besar. Ya, semua kejadian mengandung hikmah bagi orang yang mau berpikir. Wa kullu ismin min asma'illahi al-husna, dan semua nama dari nama-nama Allah yang terindah, yaqtadi atharahu, berkonsekuensi kepada dampaknya, minal khalqi wa takwini, berupa penciptaan dan pembentukan. Berarti pembentukan kejadian. Fasmuhu, ini sekarang diambil contoh-contohnya. Maka nama Allah Al-Hamid Al-Majid, yang maha terpuji, maha mulia. Yamna'u tarkal insani, sudah menghalangi untuk membiarkan manusia sia-sia, muhmalan, diabaikan, mu'attalan, ditelantarkan, la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, wa la yusabu wa la yu'aqabu, tidak diberi pahala, tidak dihukum. Jadi nama Allah Al-Hamid Al-Majid, mustahil Allah membiarkan manusia tanpa aturan. Kalau manusia hidup gentayangan tanpa aturan, berarti Allah tidak terpuji, Allah tidak mulia. Wa kadzalika ismuhu Al-Hakim, demikian juga nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, menempatkan suatu tepat pada tempatnya. Ya badzalika wa kadzalika ismuhu Al-Malik, jadi menolak hal itu semua, ya. Nama Allah Al-Hakim menolak adanya apa? Makhluk diciptakan tanpa adanya tanggung jawab, tanpa adanya perintah dan larangan. Wa kadzalika ismu Al-Malik, demikian juga nama Allah Al-Malik. Kemudian Al-Hayyu, yamna'u an yakuna mu'attalan minal fi'l, maka itu semuanya menghalangi Allah itu dinafikan darinya apa? Perbuatan. Gak mungkin Allah gak punya perbuatan. Al-Malik, raja kok gak punya perbuatan, gimana? Al-Hayyu, sesuatu yang hidup kemudian gak ada perbuatannya, itu juga gak masuk akal. Coba makhluk hidup yang gak bergerak sama sekali apa? Semua pasti bergerak. Bagaimana ada sesuatu yang hidup gak bergerak sama sekali, gak berbuat sama sekali? Bal haqiqatul hayah al-fi'l, bahkan hakikat kehidupan itu adalah perbuatan. Dan hakikat dari kematian itu apa? Gak ada perbuatan. Itulah kematian. Allah maha hidup, masa gak ada perbuatan? Itu aneh orang Mu'tazilah. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Asy'ariyah yang menganggap Allah gak punya perbuatan. Gimana itu? Hidup kok gak punya perbuatan? Fakullu hayyin fa'alun, setiap yang hidup pasti banyak berbuat. Wa qaunuhu subhanahu khaliqan, dan keberadaan Allah sebagai khaliq, qayyuman, yang qayyum, menegakkan kehidupan, min mujibati hayatihi, itu semuanya hanya konsekuensi dari kehidupannya. Karena Allah hidup, maka Allah menciptakan, maka Allah menegakkan kehidupan bagi yang lain. Wa muqtadiyatiha, dan merupakan konsekuensinya. Wasmuhu as-sami' al-basir, kemudian nama Allah yang maha mendengar, maha melihat. Yujibu masmu'an wa mar'iyan,
pasti ada dampak apa? Sesuatu yang terdengar dan sesuatu yang terlihat. Nggak mungkin Allah Maha mendengar tapi nggak ada yang bisa didengar. Nggak mungkin Allah Maha melihat kemudian nggak ada yang terlihat. Kemudian nama Allah Al-Khaliq itu berkonsekuensi adanya makhluk. Sekarang kita lihat makhluk berarti ada Al-Khaliq. Walaupun kita belum melihat Al-Khaliq. Wa kadzalika Ar-Razzaq, demikian juga nama Allah Ar-Razzaq. Kemudian nama Allah Al-Malik, yaqtadi mamlakah wa tasarrufan, maka itu berkonsekuensi adanya kerajaan dan pengaturan, pengelolaan. Wa tadbir sama pengelolaan. Wa ita'an wa man'an, adanya memberi dan mencegah. Wa ihsanan wa adlan, adanya berbuat baik dan juga keadilan. Wa thawaban wa iqaban, adanya pahala, adanya hukuman. Kemudian nama Allah Al-Barr, yang maha baik, Al-Muhsin, yang baik juga, Al-Mu'ti, yang memberi, Al-Mannan, yang memberi anugerah. Wa nahwiha, dan yang semisal itu, taqtadi atharaha, akan berkonsekuensi kepada dampaknya, wa mujibatiha, wa mujabatiha, dan yang menjadi dampaknya. Wasmul Ghaffar, demikian juga nama Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, maha pengampun, maha menerima taubat, maha pemaaf. Nggak mungkin nggak ada yang dimaafkan, nggak mungkin nggak ada yang diampuni. Bahkan sampai ulama menyebutkan hadis ya, bahkan Nabi menyebutkan, jika kalian tidak bermaksiat, la dhahaballahu bikum, Allah akan melenyapkan kalian. Summa la ya'tiyanallahu biqaumin, kemudian benar-benar Allah akan mendatangkan satu kaum yudnibun, mereka berbuat dosa. Agar apa? Agar mereka bertobat, kemudian Allah memberi ampunan kepada mereka. Coba bayangkan, kalau semua makhluk gak ada yang bersalah, maka nama Allah Al-Ghaffar gak kepake, ya. Nama Allah Al-Afu gak kepake. Jadi itulah hikmahnya. Kok ada iblis? Ya biar nama Allah kelihatan dampaknya. Itu hikmahnya, ya. Jangan dikira nggak ada hikmah. Jadi memang makhluk ini semuanya merupakan bukti-bukti perwujudan dari nama-nama Allah Ta'ala. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada maksiat, nama Allah nggak kelihatan, ya. Nama Allah tidak kelihatan. Dan jadi penampakan nama Allah, perwujudan dari dampak dari nama Allah ini merupakan hakikat yang luar biasa yang Allah inginkan dari dirinya. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita sekalian, sehingga orang yang mengenal Allah dengan nama-namanya itu menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya pemaaf, pengampun, dan penerima tobat, itu berkonsekuensi apa? Adanya surga, minal umam al-tughfar, dari umat-umat yang diampuni. Kalau udah diampuni kemudian gak masuk surga, ya gak mungkin. Ngapain diampuni? Wa taubatun tuqbal, kemudian adanya tobat yang diterima. Wa jaraim yughfa, dan dosa-dosa yang dimaafkan anha, darinya. Wahakada, dan begitu seterusnya. Asya'nu fi jami' asma'ihi al-husna, perkara pada segenap nama-nama Allah yang terindah. Jadi semua ada konsekuensinya. Semua itulah yang tampak pada makhluk. Sekarang kita lihat kehidupan. Makanya sekedar menggunakan akal kita merenung, kenapa ada ini, kenapa begini, itu bisa takjub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa jatuh cinta kepada Allah, kita bisa takut kepada Allah, dan seterusnya. Kalau mau merenung tentang alam ini baru merenung alam saja, belum merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man ta'ammala fi saryani atharil asma'i was sifat, siapa yang perhatikan dalam perjalanan dampak dari nama-nama dan sifat-sifat, fil amri wal alam, dalam perintah dan juga dalam alam, hadahu ilal iman, maka hal itu akan membimbingnya kepada iman.
memberi hidayah kepada iman. Jadi dengan kita berpikir akan bertambah iman. Tadabbur itu menambah iman terhadap kesempurnaan Rabb Subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi, dalam nama-namanya al-husna wa sifatihil ulya, dan sifat-sifatnya yang tinggi, wa af'alihil hamidah, dan perbuatannya yang terpuji, wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu, dan bahasanya Allah Subhanahu baginya pada setiap apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan ada hikmah. Setiap yang Allah tetapkan ada hikmah. Al-balighah, bahkan hikmah yang sempurna. Wal ayat al-bahirah, juga terdapat tanda-tanda yang sangat jelas. Wa ta'rifat wa ta'arrufat, dan pengenalan ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wastida'u mahabbatihim, dan itu juga akan menarik cinta mereka lahu, kepadanya, wa dzikruhum lahu, dan dzikir mereka kepadanya, wa syukrihim lahu, dan syukur mereka kepadanya, wa ta'abbuduhum lahu, ibadah mereka kepadanya, bi asma'ihi al-husna, dengan nama-namanya yang terindah. Makanya itulah perbedaan orang yang mau berpikir dengan orang yang tidak mau berpikir. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah sampai tanya begitu ya. Sangat berbeda. Ibadah kepada Allah itu yang paling tinggi itu dengan ilmu. Az-Zuhri mengatakan, ma'ubidallahu bi syai'in a'damu minal ilm. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih agung, a'dama minal ilm, dengan sesuatu yang lebih agung daripada ilmu. Tidak ada. Ya, makanya kalau mau beribadah pada Allah itu pakai ilmu, biar apa? Ibadahnya sempurna, ibadahnya agung, ibadahnya besar, pahalanya besar. Seperti Nabi Muhammad SAW, tidak ada makhluk yang lebih ahli ibadah daripada Nabi Muhammad. Beliau sampai mencapai predikat ahli ibadah tertinggi itu nggak butuh waktu lama, nggak seumur Nabi Nuh yang sampai 1000 tahun. Nabi Muhammad nggak sampai 100 tahun. Nabi Muhammad termasuk Nabi yang pendek umurnya, dan umatnya juga demikian. Umat yang terpendek umurnya itu umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat sebelumnya. Tapi bisa meraih prestasi lebih tinggi daripada mereka semua. Kenapa? Karena ilmu. Nabi Muhammad adalah orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Itu rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang paling ahli ibadah dibanding seluruh para nabi sebelumnya, padahal umurnya singkat. Kan kalau secara hitungan matematika, makin lama orang beribadah makin banyak pahalanya gitu kan. Kenyataannya tidak. Itulah ilmu. Itulah yang membedakan. Kalau antum tahu rahasia ini, maka antum tidak akan sia-siakan ilmu. Ilmu itu paling penting. Ma'rifatullah terutama. Kenalilah Allah agar kita tidak capek dalam beribadah, tapi menghasilkan pahala yang maksimal, yang besar. Kemudian mana tadi? Wa dzikruhum ya. Fakullu ismin lahu ta'abbudun mukhtassun bihi. Jadi setiap nama Allah itu punya ibadah yang khusus. Ada nama Allah Al-Ghaffar, apa ibadahnya? Mohon ampun. Ada nama Allah Al-Latif, apa ibadahnya? Ada nama Allah As-Sami', apa ibadahnya? Semua nama Allah itu menuntut ibadah khusus. Ya, makanya semakin orang itu mengenal nama Allah, menghafal, memahami, dan mengamalkan konsekuensinya, masuk surga kata Nabi. Man ahsaha dakhalal jannah. Ihsa itu bagaimana? Ihsa asmaul husna, menghafal, memahami, mengamalkan konsekuensinya. Jadi setiap nama itu ada konsekuensinya, ada ibadahnya khusus.
Jadi makin kenal sama Allah, insya Allah semakin agung ibadahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilman wa ma'rifatan wa halan. Jadi ibadah khusus berupa ilmu, ma'rifat, dan keadaan maksudnya praktek ibadah, amalan gitu. Wala yatahaqqaqu syai'un min hada, dan ini tidak terwujud sama sekali illa kecuali bimithli hadan nadhar, dengan yang semisal pandangan ini. Pandangan itu mikir, tadabbur, merenung, menghayati nama-nama Allah, menghayati alam, tadabbur alam. An-nafi', tadabbur yang bermanfaat, fi kulli ismin, pada setiap nama-nama Allah, wa ma yaqtadihi, dan apa yang menjadi konsekuensinya. Wa akmalun nasi ubudiyatan, dan manusia yang paling sempurna ibadahnya, al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifati, adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Kira-kira selama ini udah pakai berapa nama untuk beribadah kepada Allah? Mungkin nggak kepikir. Orang banyak yang sholat, banyak yang saum, tapi nggak pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadahnya tidak bermutu. Dan tidak sedikit orang yang merasa ahli ibadah ternyata masuk neraka pertama kali. Kenapa? Tidak kenal Allah. Akhirnya ibadahnya untuk manusia, untuk dunia, tanpa sadar. Dan itu banyak orang-orang yang tidak kenal Allah begitu. Kemudian bijamil asma'i wasifati allati yattali'u 'alaiha, yang dia telah menelaahnya, ya telah memahaminya, ya, yang telah dipahami oleh al-bashar, manusia. Fala tahjubuhu ubudiyatu ismin, maka tidak menghalanginya beribadah dengan nama an ubudiyatis min akhar, dari beribadah dengan nama yang lain. Jadi saling melengkapi, nggak mungkin bertabrakan. Kaman yahjubuhu at-ta'abbud bismihi al-qadir, seperti contohnya orang yang dihalangi ibadah dengan namanya al-qadir, an ta'abbudi bismihi al-halim, dari beribadah dengan namanya al-halim ar-rahim. Ini sepertinya apa? Bertentangan. Tapi sebenarnya tidak bertentangan. Atau yahjubuhu ubudiyatu ismihi al-mu'ti, ibadah dengan nama Allah al-mu'ti menghalanginya dari ibadah dengan nama Allah al-mani'. Mu'ti lawannya mani'. Ini tidak bertentangan. Dan mu'ti sesuatu kebaikan, mani' dari sesuatu yang buruk. Jadi bersesuaian, tidak berseberangan. Au ta'abbud bi asma'ihi at-tawaddud, atau misalnya beribadah kepada Allah dengan nama at-tawaddud wal bir wal lutf wal ihsan, itu tidak bertentangan dengan nama-nama Allah al-adl, al-jabarut, al-azamah, al-kibriya, dan yang semisal itu. Itu tidak bertentangan, masing-masing ada tempatnya. Wahdi tariqatul kumal, inilah cara yang sempurna minas sairina ilallah, dari orang-orang yang berjalan mendaki menuju Allah. Wahya tariqatul mustaqqah, dan dia adalah jalan yang diambil minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah itu memiliki nama-nama yang terindah, maka beribadahlah kepada Allah dengannya. Itu perintah Allah. Jadi kita harus beribadah kepada Allah dengan nama-nama al-husna. Wa du'a'u biha, dan berdoa dengan nama-nama al-husna itu yatanawwalu du'a al-mas'alah, mencakup doa masalah, wa du'a'u tsana, dan juga doa pujian, wa du'a'u ta'abbud, dan doa ibadah. Jadi ada 3 doa. Doa meminta, itulah yang sering disebut dengan doa. Doa tsana, itulah zikir. Dan doa ta'abbud, itulah ibadah secara umum. Itu semuanya disebut doa, ya.
Jadi semuanya disebut doa dan itu dilakukan dengan apa? Nama-nama Al-Husna. Jadi kita berdoa dengan nama Al-Husna, misalnya apa? Ya Rahman irhamni, itu berarti berdoa masalah. Kalau dengan doa sana, ya kita sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, itu doa sana. Kalau doa ibadah gimana? Kita beribadah kepada Allah dengan menyayangi makhluk karena kita ingin disayangi oleh Ar-Rahman. Itu namanya ibadah. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu, maka Allah itu menyeru hamba-hambanya ila an ya'rifu, untuk mengenalnya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, wa yuthnu alaihi, dan memujinya biha, dengan nama-nama itu, wa ya'khudhu bihaddihim, dan mereka mengambil bagian mereka min ubudiyatiha, dari beribadah dengan nama-nama itu. Juga dinukil dari Madarijus Salikin. Wa huwa jalla wa ala yuhibbu asma'ahu, dan Allah sendiri mencintai nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa yuhibbu dhuhur athariha fi khalqihi, dan mencintai munculnya pengaruhnya pada makhluknya. Allah mencintai namanya, Allah mencintai sifatnya, dan mencintai pengaruhnya, dampaknya, konsekuensinya pada makhluknya. Makanya Allah cinta orang yang beribadah menggunakan nama-nama dan sifatnya. Fa inna dzalika min lawazimi kamalihi, maka itu merupakan konsekuensi dari kesempurnaannya. Wa fataha subhanahu li'ibadihi abwaaba ma'rifati, Allah membuka bagi hambanya pintu-pintu ma'rifatnya, wa tabassur bi asma'ihi wa sifatihi, dan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Fada'a ibadahu fil Qur'an, maka Allah menyeru hamba-hambanya di dalam Quran ila ma'rifatihi min tariqaini, kepada mengenal Allah melalui dua jalan. Yang pertama, an-nadhar fi maf'ulatihi, melihat pada objek-objeknya. Apa itu? Makhluk. Silakan awasi makhluk, silakan teliti makhluk, dan antum akan melihat Khaliq. Silakan antum lihat kejadian-kejadian alam ini, antum akan melihat apa? Al-Khaliq. Fa innaha adalu syai'in ala asma'ihi wa sifatihi, maka itu merupakan perkara yang paling menunjukkan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburihi, berfikir dan bertadabbur terhadap ayat-ayatnya. Jadi yang pertama tadi makhluk, yang kedua apa? Ayat-ayat. Ini dua-duanya bisa mendatangkan kepada apa? Pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih gampang? Mengenal Allah melalui makhluk atau melalui ayat? Yang lebih gampang mana? Kalau menurut saya lebih gampang pakai ayat. Pakai makhluk pusing kadang mikirnya gimana gitu. Berat. Kecuali cerdas mungkin bisa. Cuma dikatakan yang menggunakan makhluk ini lebih menunjukkan. Bagaimana makhluk begini bisa menunjukkan kepada nama Allah gitu. Agak susah itu menghubungkannya, tapi ya kalau memang cerdas bisa ya. Kalau ayat lebih mudah. Asal kita baca ayat, kita resapi, langsung menunjukkan kepada nama, bahkan disebutkan namanya di situ, gitu, lebih jelas. Gitu. Kalau melihat makhluk tiba-tiba tahu nama Allah begini, gitu, susah. Al-awwal tafakkurun fi ayatihi al-masyhudah. Jadi yang pertama adalah berpikir tentang ayat-ayat Allah yang disaksikan, yaitu makhluk. Jadi makhluk ini juga disebut ayat. Wa tsani, adapun yang kedua adalah tadabbur terhadap ayat-ayatnya yang dibaca, al-matluwah. Satu disaksikan, satu dibaca. Yang satu tafakkur, yang satu tadabbur. Jadi kalau Quran tadabbur, kalau makhluk tafakkur. Makanya ada tafakkur alam. Tapi kadang istilah tadabbur alam juga masalah. Wa kullu minhuma, dan wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya babun wasi'un
ada pintu yang luas, adalah pintu yang luas fi ma'rifati Rabbi al-Majid, dalam mengenal Rabb yang maha mulia, wal ilah al-hamid, dan sesembahan yang maha terpuji. Fa subhana man ta'arrafa ila khalqihi, maka maha suci Allah yang telah mengenalkan kepada makhluknya bi jami'an wa'i ta'arrufat, dengan berbagai macam pengenalan, wadallahum alaihi, dan menunjukkan kepada makhluk kepadanya bi anwa'id dalalat, dengan berbagai macam dalil-dalil, penunjukan-penunjukan. Wa fatahalahum, bahkan Allah membuka bagi mereka ilaihi, kepada Allah, jami'at turuqat, semua jalan-jalan Allah buka agar hamba itu bisa kenal Allah. Tsumma nasaba ilaihi sirat al-mustaqim, kemudian Allah memasang menuju kepadanya jalan yang lurus, wa arrafahum bihi, dan mengenalkan kepada mereka dengannya, wadallahum alaihi, dan menunjukkan mereka kepadanya, liyahlika man halaka an bayyinatin, agar binasalah orang yang binasa setelah adanya keterangan, wa yahya man hayya an bayyinatin, dan hiduplah orang yang hidup dengan adanya bukti bayyinah. Wa innallaha lasami'ul alim, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi begitu ya, antum pahami makhluk ini adalah bukti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan tadabbur, silahkan renungkan, niscaya Anda akan mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas berpikir adalah orang yang malas mencapai derajat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.